Imam dan penceramah sholat tarawih pada malam hari ini Bapak Ustadz Ahmad Sudadi. Bilal pada malam hari ini Saudara Farel. Sedangkan petugas sholat tarawih untuk besok malam insya Allah Imam dan penceramah sholat tarawih besok malam Bapak Yakub Karsono dan Bilal besok malam Saudara Adria. Demikian laporan kegiatan Ramadan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat Pak ya. Ini alhamdulillah juga jamaahnya maju. Jamaahnya maju sopnya. Maju sopnya berarti jamaahnya berkurang. Ketika Rasulullah SAW terlelap dalam tidurnya, kepulesan, Rasulullah setelah terlelap pulas dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Jadi Allah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak panggilannya. Ya Muhammad, Yasin, Toha. Ini panggilan Allah terhadap Nabi Muhammad, kesayangan dan utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ketika terlelap dalam tidurnya ditegur, dibangunkan oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Kalau kita terlelap tidurnya, sahurnya kemalaman jam 2 atau jam setengah 3, tidur lagi nunggu subuh. Itu yang membangunkan kita itu adzan subuh. As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kita bangkit, mandi, ngambil wudu, berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Jadi pengurus masjid jamaah, masjid yang mengingatkan teman dan sahabat kita dalam rangka untuk menunaikan sholat subuh. Tapi Nabi Muhammad yang mengingatkan Allah langsung, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Sekarang banyak hamba Allah tidurnya terlelap, pulas, diselimuti dengan backcover, tidurnya sangat nyenyak. Bahkan tempat tidurnya juga empuk, alias spring bed. Jadi udah tidak lagi terdengar suara seruan adzan. Ada yang begitu Pak, kedap suara. Bangun-bangun jam 7. Alhamdulillah kita masih ada yang mengingatkan. Ini kalimat ini mazhab bersifat umum, bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang terlelap, tidurnya nyenyak sehingga kesiangan. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Untuk apa dipanggil, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qum fa'anzir, bangkitlah kamu. Untuk apa bangkit? Engkau telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki
sholat subuh, memasuki sholat subuh. Farabbaka fakabbir, dan Tuhanmu sajalah yang kau besarkan. Pandanglah yang lainnya itu kecil. Kecil semua Pak. Rumah mewah kecil, mobil yang mewah kecil, duit yang banyak kecil. Tapi duit yang banyak kalau mau sholat ke masjid bawa duit. Kotak amal jariahnya jangan sampai kosong. Kita ini memancing rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melipat gandakan rezeki yang kita berikan di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja kalau kita hobi mancing, kalau kailnya itu nggak dikasih umpan, kira-kira ada yang makan nggak itu kail itu? Nggak ada. Kalau pengen dapat kakap ya mungkin isinya bukan cacing, udang. Jadi lebih besar lagi. Maka orang yang berinfak dan bersedekah di bulan suci Ramadan, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat menolong kita kelak di yaumil akhirat nanti. Farabbaka fakabbir, dan Tuhanmu sajalah yang kau besarkan. Pandanglah yang lainnya itu kecil. Karena kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu ditinggal. Istri yang cantik aja ditinggal. Rumah yang mewah ditinggal, mobil yang mewah ditinggal, duit yang miliaran, yang triliunan ditinggal. Nyesel nggak kira-kira Pak? Berarti harta kita ketinggalan. Orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, sebelum kita dipanggil oleh Allah, harta kita duluan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita dipanggil oleh Allah, harta kita menjemput kita Pak. Inilah yang dikatakan syafaat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita dapat menolong kita sehingga kita masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Jadi kalau kita punya hartanya ketinggalan, harta kita ini di yaumil akhirat ini akan menuntut kita. Emas dan perak, intan berlian yang ketinggalan, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, tidak diwakafkan, itu dapat mensetrika kita, dijadikan setrika oleh Allah, disetrika badan kita oleh harta kekayaan kita. Nah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Pakaian ada dua, ada pakaian jasmani, ada pakaian rohani. Maka kalau kita ingin menghadap Allah harus bersih. Bila perlu pakai wangi-wangi Pak. Harus bersih, hati kita harus bersih. Hilangkan dari sirik, dengki, hasad, hasud, hilangkan. Bersih hati kita. Jasmani kita juga bersih, nggak bau ompol, nggak bau pesing. Mandi. Ini habis gendong anaknya kencing, ngompol, begitu kan, nggak mandi lagi, ganti pakaian aja, sehingga badannya ini terkena najis. Jadi harus bersih, pakaian harus bersih. Wasiyabaka fatahhir. Nah, kalau sudah jasmaninya bersih, rohaninya bersih, pakaiannya bersih, farujja fahjur, dia akan diterima amal ibadah sholatnya. Dia akan mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah sholat itu akan mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Wala tamnun taktasir,
Dan orang yang beribadah kepada Allah itu hanya mengharapkan imbalan jasa, in ajriya illallah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan linnas, bukan karena manusia. Karena ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Diciptakannya manusia hanya untuk beribadah, tapi ada manusia diciptakannya bukan untuk ibadah. Hardolin, tahu hardolin? Dia tidak beribadah, hanya hardolin. Sayang, diberikan mata, diberikan kaki, diberikan tangan, tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Mari kita manfaatkan kesehatan kita, jasmani rohani kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di bulan suci Ramadan ini meningkat kadar keimanan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Farabbaka fasbir, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang beriman. Farabbaka fasbir, mereka berserah diri dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Fasta'inu bisabri wassalah, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Fasta'inu, maka minta tolonglah kalian kepada Allah. Bagaimana cara minta tolong kita kepada Allah? Bisabri wassalah, dengan melaksanakan sholat dan bersabar kita kepada Allah. Mungkin kalau doa kita sekarang belum diterima, belum dikabulkan, enggak minggu ini minggu depan, enggak bulan ini bulan depan, enggak tahun ini tahun depan pun enggak mungkin anak kita enggak mungkin cucu kita. Insya Allah orang yang sholat akan bahagia dan doanya akan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus istiqomah, enggak boleh putus asa. Sholatnya rajin, gak kaya-kaya. Dia tuh orang yang gak sholat kaya. Kaya harta tapi hatinya sempit, Pak. Gak bisa tidur. Pilih mana? Pilih miskin harta apa kaya hati?